Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada topik bahasan mikroekonomi kali ini, kita akan membahas tentang penetapan harga dengan market power atau kekuatan pasar. Masih ingat dengan definisi kekuatan pasar? Kekuatan pasar adalah kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga lebih tinggi daripada biaya marginalnya. Kekuatan pasar ini tidak hanya dimiliki oleh perusahaan monopolis, tetapi juga perusahaan-perusahaan non-monopolis meskipun dengan kekuatan yang lebih kecil. Dengan kekuatan pasar, perusahaan dapat menetapkan harga tunggal seperti umumnya pada banyak kasus atau seperti pada kasus perusahaan multiplan. Tetapi dalam situasi lain, strategi penetapan harganya adalah dengan menetapkan harga yang berbeda untuk konsumen yang berbeda. Strategi penetapan harga seperti inilah yang kita akan diskusikan, dan strategi ini disebut sebagai strategi diskriminasi harga. Berikut adalah jenis-jenis diskriminasi harga yang akan kita bahas. Ada yang disebut diskriminasi harga tingkat pertama, kedua, dan ketiga yang akan segera kita bahas. Kemudian ada juga peak load pricing dan intertemporal price discrimination yang akan kita bahas di video kedua. Sebelumnya, saya sudah menyatakan bahwa semua diskriminasi harga mungkin terjadi karena adanya kekuatan pasar. Tetapi kekuatan pasar saja tidak cukup. Perusahaan juga harus memiliki kemampuan untuk memisahkan dan membedakan perlakuan terhadap konsumen yang berbeda dan memastikan adanya elastisitas permintaan yang berbeda pula dari kelompok-kelompok konsumen yang berbeda. Sekarang mari kita bahas kasus yang pertama, yaitu diskriminasi harga tingkat pertama. Perhatikan diagram kasus monopoli yang familiar ini. Tanpa diskriminasi harga, seperti biasa, proses penetapan harga berawal dari perpotongan kurva MR dan MC. Kuantitas sebesar Q stat akan diproduksi dan dijual dengan harga tunggal sebesar PM. Kita tidak gambarkan kurva AC, tetapi kita tahu bahwa area ini adalah keuntungan variabel atau total keuntungan marginal perusahaan. Dua area segitiga ini masing-masing mewakili surplus konsumen dan deadweight loss. Kita ketahui sejauh ini kedua area tersebut tidak dapat diambil menjadi bagian surplus perusahaan. Namun dengan diskriminasi harga tingkat pertama, situasinya berbeda. Perusahaan alih-alih membebankan harga tunggal pada PM, perusahaan menetapkan harga yang berbeda untuk setiap konsumennya berdasarkan harga reservasi atau harga maksimum yang mau dibayarkan si konsumen. Ini menyeratkan bahwa tambahan pendapatan perusahaan atau MR sekarang akan sama dengan tingkat harga atau kurva permintaan juga merupakan kurva MR. Dengan MR sama dengan P, maka produksi perusahaan akan berada di titik perpotongan P dan MC ini, menghasilkan key double start. Tapi harga kompetitif ini bukanlah satu-satunya harga, karena perusahaan juga menetapkan semua harga di atas harga kompetitif hingga harga P max ini. Oleh karena itu, dengan diskriminasi harga yang sempurna, keuntungan variabel perusahaan sekarang adalah area ini, namun sekarang ditambahkan pula dengan area ini. Dan perusahaan juga mendapatkan semua surplus konsumen beserta area yang awalnya adalah deadweight loss. Jadi secara ekonomi kondisi ini efisien, tapi tanpa sedikit pun surplus konsumen yang dinikmati oleh konsumen, praktik ini tentu kurang adil bagi konsumen. Meski demikian, praktik diskriminasi harga tingkat pertama ini hampir-hampir tidak ada dalam kenyataannya. Untuk menerapkan diskriminasi harga tingkat pertama, perusahaan harus memiliki pengetahuan sempurna tentang harga reservasi setiap konsumennya. Kemudian, perusahaan harus bisa mencegah terjadinya arbitrase. Perusahaan harus memastikan bahwa tidak ada konsumen yang dapat menjual produknya kepada konsumen lain yang memiliki harga reservasi lebih tinggi. Dan terakhir, dibutuhkan kekuatan monopoli yang kuat untuk mencegah konsumen membeli produk pesaing. Dalam praktiknya, dua kondisi pertama ini sulit untuk dipenuhi perusahaan meski tidak sepenuhnya mustahil. Suatu perusahaan mungkin saja memiliki jumlah konsumen yang terbatas tapi loyal, sehingga ia dapat memisahkan pembelian konsumennya dan membebankan harga berbeda-beda kepada mereka. Dalam kasus two-part tarif misalnya, perusahaan masih mungkin mengupayakan untuk mendapatkan semua surplus dari konsumen.
Meski sulit terjadi, namun dengan mempelajari praktik diskriminasi harga tingkat pertama ini, setidaknya kita belajar bahwa ide dasar praktik diskriminasi harga adalah untuk menangkap surplus konsumen sebanyak mungkin. Sekarang bagaimana dengan diskriminasi harga tingkat kedua? Penetapan harga di praktik ini tergantung pada jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Berbeda dengan sebelumnya, di sini perusahaan tidak mengetahui secara pasti permintaan dan harga reservasi masing-masing konsumennya. Perusahaan hanya tahu bahwa terdapat permintaan yang berbeda, tetapi dia tidak tahu siapa yang memiliki permintaan A, siapa yang memiliki permintaan B. Jadi konsumen A dapat berpura-pura menjadi konsumen B atau sebaliknya. Oleh karena itu, perusahaan menawarkan blok atau paket harga kuantitas yang memberikan insentif kepada konsumen untuk memilih sendiri dan mengungkapkan harga reservasinya secara tidak langsung. Ilustrasinya secara diagram adalah sebagai berikut. Tanpa diskriminasi, harga tunggal P0 ditetapkan dari hasil perpotongan kurva marginal revenue dan marginal cost. Hasilnya adalah area keuntungan awal ini, selisih antara harga dan biaya rata-rata dikalikan dengan jumlah barang. Dan surplus konsumen adalah daerah segitiga ini. Dengan diskriminasi harga menggunakan blok kuantitas, sekarang perusahaan misalnya memiliki 3 blok jumlah yang berbeda dengan 3 harga berbeda seperti ini. Jumlah maksimum produk yang dapat diproduksi perusahaan adalah pada Q3 ketika harga sama dengan average cost yang memberikan perusahaan keuntungan ekonomi sama dengan 0 dalam kondisi normal. Tapi dengan praktik diskriminasi harga tingkat kedua, keuntungan perusahaan tidak lagi 0. Keuntungannya kini bahkan lebih besar dari keuntungan monopoli seperti terlihat di sini. Kondisi ini tidak hanya baik untuk perusahaan, tapi juga baik untuk konsumen yang sekarang mendapatkan surplus konsumen lebih besar dan tidak ada deadweight loss. Artinya, praktek ini efisien secara ekonomi. Apa saja contoh diskriminasi harga tingkat kedua ini? Contohnya cukup banyak. Dan dalam banyak kasus, diskriminasi tidak hanya diterapkan pada jumlah yang dibeli, tetapi juga pada tingkatan tertentu pada kualitas juga. Contoh ini mungkin cukup familiar bagi kita. Paket internet. Atau ini, diskon untuk setiap pembelian ekstra. Dalam kasus pembelian listrik, terjadi juga praktik diskriminasi tingkat 2 ini. Beberapa negara mengenakan harga yang lebih rendah untuk konsumsi listrik yang lebih besar dari konsumennya. Sementara di negara lain seperti di Indonesia, untuk melestarikan energi justru penetapan harganya terbalik. Pengguna listrik besar justru dikenakan harga yang lebih tinggi. Dalam kasus diskriminasi harga tingkat ketiga, perusahaan mengetahui permintaan produk yang berbeda dari atribut konsumen yang berbeda, misalnya atribut usia, jenis kelamin, lokasi, dan status ekonomi. Kita bisa lihat ada harga khusus aplikasi Office untuk pelajar misalnya, atau ada harga layanan khusus untuk driver online, atau ada harga BBM yang berbeda di Jawa dan di Indonesia Timur. Dengan biaya marginal perusahaan seperti ini, mari kita lihat bagaimana harga ditetapkan secara berbeda oleh perusahaan. Misalnya saja, perusahaan menghadapi 2 kurva permintaan yang berbeda dari 2 kelompok konsumen. Jadi ini adalah kurva permintaan pertama beserta kurva pendapatan marginalnya, dan ini adalah yang kedua. Optimalisasi keuntungan dengan 2 variabel pilihan yaitu Q1 dan Q2 secara matematis mensyaratkan MR1 sama dengan MR2 sama dengan MC, atau perpotongan antara kurva MC dan kurva total pendapatan marginal ini. Kenapa bukan perpotongan kurva MC dengan masing-masing kurva MR1 dan MR2? Ingat, yang harus sama adalah nilai-nilai MR1, MR2, dan MC. Jadi ketika MC-nya tidak berbentuk garis horizontal, kita harus hati-hati menggambarkannya. MRT adalah penjumlahan horizontal MR1 dan MR2 yang diturunkan dari penjumlahan horizontal permintaan 1 dan permintaan 2. Penjumlahan horizontal menunjukkan penjumlahan Q1 dan Q2 yang menghasilkan permintaan total atau QT. Dengan MRT, sekarang kita memiliki titik perpotongan yang benar yang menghasilkan output total di QT. MR1, MR2, dan MC-nya juga semuanya bernilai sama. Berikutnya, kita bisa menentukan berapa tingkat output yang harus dijual perusahaan kepada kelompok konsumen 1 dan tingkat harganya. Demikian pula untuk kelompok konsumen yang kedua.
Demikian saya cukupkan dulu pembahasan kita sampai di sini. Kita sudah membahas ketiga konsep diskriminasi harga ini. Silakan ditonton ulang jika penjelasan terlalu cepat atau jika ada bagian-bagian yang perlu di-highlight atau dicatat. Pada video berikutnya kita akan bahas mengenai contoh aplikasi perhitungan dari kasus diskriminasi harga tingkat ketiga serta dua jenis diskriminasi harga lainnya yaitu peak load pricing dan intertemporal price discrimination. Tetap sehat dan semangat belajar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.